Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penguji, perkenalkan nama saya Nana Ragil Setiawan, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 3 tahun 2025 dari LPTK Universitas Negeri Semarang. Dengan NIM 259801431. Pada hari ini Rabu, tanggal 12 November 2025, saya akan melakukan uji kinerja di SMA Negeri 7 Kediri pada materi informatika kelas 12 dengan materi dampak sosial informatika, peran informatika pada bidang ekonomi. Ini identitas saya. Terima kasih. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Ya, sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa dulu. Yang memimpin siapa? Habib? Hasan? Ya, Hasan. Ya, sebelum dimulai pembelajaran, untuk meningkatkan atau menumbuhkan rasa nasionalisme kita, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu. Silakan berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi panggil ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa yang tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Ya, saya absen dulu ya untuk kehadirannya. Silakan duduk kembali. Adina, ya, Ahmad Alamuddin, Andika, ya, Aulia, hadir, Dena, Olimpiade apa? Oh, Olimpiade Sains Surabaya. Kita doakan semoga dapat juara ya. Fadil Satria, hadir. Ya, kita lanjut. Sebelum pembelajaran kita mulai, biar lebih semangat ya. Jadi lebih semangat. Sekarang kita melakukan namanya ice breaking. Jadi ice breaking hari ini, kalau minggu-minggu kemarin itu kan seru. Seperti jangan lupakan orang ketiga, kemarin sudah seru. Sekarang kita pakai ice breaking yang lebih seru lagi. Jadi kita menghitung, tidak menggunakan pensil, tidak menggunakan spidol, tapi menggunakan jari. Contoh, misalkan satu,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8. Kalau 9, 9. Oke. Bisa berdiri? Ya, oke. Mulai. Ketika saya menyebutkan 1, nanti kalian ini ya, srit. Nah, pakai jari. Jadi menulis pakai jari. Ya, 1. Ya, 2. Sebelum ke materi, masih ingat materi pertemuan kemarin? Masih ya? Itu tentang dampak sosial informatika dalam dunia pendidikan. Kemarin gimana? Yaitu akses informasi yang cepat dan luas dalam pembelajaran. Ya, akses cepat. Pembelajaran lebih interaktif dan fleksibel. Ya, lebih interaktif dan fleksibel. Memfasilitasi kolaborasi dan komunikasi antara guru dan murid. Ya. Dapat mengembangkan keterampilan digital. Ya. Pengembangan digital ya. Jadi seperti beberapa tahun yang lalu, ketika dunia pendidikan itu terserang pandemi, maka kalian semuanya kan tidak bisa ke sekolah kan? Akhirnya daring. Lah itu salah satu manfaat dari perkembangan teknologi di dunia pendidikan. Untuk materi hari ini, sebelum saya lanjut ke materi, kita harus tahu tujuan pembelajaran hari ini. Jadi tujuannya hari ini adalah yang pertama adalah tujuannya adalah menjelaskan peran dan kebermanfaatan informatika dalam berbagai bidang usaha, terutama di bidang ekonomi. Seperti peningkatan efisiensi, misalkan otomasi proses bisnis. Kalau zaman dulu itu kita ke pasar, ya harus ke pasar dan sebagainya. Dengan adanya teknologi informasi atau informatika, itu kita cukup duduk santai di rumah, kita tawarkan di media sosial, oke, bisa, atau di marketplace, oke, e-commerce ya, kita pakai e-commerce. Ya, pertanyaan pemantik. Sekarang pertanyaan pemantiknya, biar kita nanti lebih semangat ya. Apa dampak positif terbesar dari finansial teknologi atau fintech bagi masyarakat yang tidak memiliki rekening bank? Ada yang bisa menjawab? Apa? Dampaknya positif, dampak positif. Misalkan saat ini sedang ramai yang namanya pembayaran non tunai. Oke, itu kan tidak harus punya rekening. Jadi tidak perlu kita punya rekening bank. Kita datang ke bank. Nah. Di sini ada yang pakai SeaBank. Oh, tidak ada pakai SeaBank. ShopeePay. Nah, kita punya ShopeePay kan kita tanpa harus membuka rekening ya. Ya. Ya, kita ke materi inti.
ke materi inti. Hari ini kita akan belajar tentang dampak sosial informatika, peran informatika pada bidang ekonomi. Manfaat positif pada bidang ekonomi. Jadi peran dan manfaat TIK dalam bidang ekonomi dapat dilihat dari berkembangnya peranan TIK hampir pada semua sektor. Di antaranya adalah sektor perbankan. Produk dan jasa perbankan sebagian besar dikelola dengan basis TIK seperti ATM. Membuat sebuah kelompok ya anak-anak, seperti teman-teman yang lain, silakan membuat kelompok. Jadi 4 kelompok ya. Di sini 2 kelompok, di sana, di sini juga 2 kelompok. Ya, silakan. Kursinya digeser tidak apa-apa. Ya, sini 6, itu 5. Ya, silakan kerjakan LKPD yang sudah saya share di WA masing-masing di grup WA informatika ya. Ya, silakan. Jadi kalian nanti mengerjakan infografis tentang informatika pada peran informatika pada bidang ekonomi. Ya, sambil berdiskusi saya akan mengecek satu persatu. Sambil kalian berdiskusi, ini anak sambil menilai ya peranan dari setiap kelompok. Jadi harus semua berperan. Oke, sampling. Jadi tidak boleh, oh saya tak nunggu jadi aja Pak. Tidak boleh. Saling berdiskusi. Sudah sampai mana? Pembuatan konsep. Ya, oke, bagus. Yang ini sudah apa konsep? Sudah, oke. Ya, oh mencari informasi, oke. Ya, yang kelompok ini sudah sampai apa? Oh iya, konsepnya sedang disusun. Sudah menemukan ya konsepnya ya, tapi mulai penyusunan ya. Ya, oke. Ya anak-anak, untuk menambah referensi kalian,
Mari kita simak sebuah video. Hai teman kece, siapa di antara kalian yang pernah belanja secara online, mulai dari makanan, pakaian, sepatu, peralatan sekolah, mainan, sampai sepeda pun bisa kalian beli hanya dengan menggunakan HP. Tinggal beli pesanan, check out, bayar, dan kemudian tunggu sampai paket kalian diantar langsung ke rumah. Wah, jadi lebih mudah dan praktis ya. Aktivitas jual beli online ini mungkin belum ada pada zaman nenek kakek kalian ya. Lalu bagaimana orang zaman dahulu melakukan jual beli? Pada awalnya, masyarakat belum memakai uang untuk melakukan aktivitas ekonomi. Rata-rata, kebutuhan hidup masih dapat terpenuhi dengan cara mengolah alam di lingkungan sekitar dan melakukan barter atau pertukaran. Jadi orang zaman dulu masih pakai sistem barter. Contohnya, nelayan Itu tuh. dengan buah-buahan dari tanam buah. Seiring dengan kebutuhan manusia yang semakin bertambah dan semakin kompleks, sistem barter menjadi sulit bagi dilakukan karena nilai barang yang tidak jelas, barang mudah rusak, atau sulit dibawa, atau sulit menemukan orang yang sepakat untuk melakukan barter. Oleh karena itu, dibuatlah alat tukar untuk mempermudah aktivitas ekonomi, mulai dari uang komoditas atau benda-benda bernilai yang disepakati sebagai alat tukar. Logam mulia seperti emas dan perak, surat jaminan emas sampai uang rupiah. Sistem pembayaran saat ini tidak hanya secara tunai atau menggunakan uang cash. Kita juga dapat melakukan Ya, pengembangan teknologi. Jadi dari awal kita itu yang masih secara barter. Jadi era-era primitif ya, kita barter, bertukar produk. Misalkan saya punyanya beras, terus satunya saya punya daging, kita barter. Sebagian beras kita kasihkan, sebagian daging yang milik mereka itu diberikan. Jadi kita bisa makan nasi dan daging itu. Terus ada lagi perkembangannya lagi, muncul yang namanya uang untuk sebagai jual beli. Kalau era dulu itu uang itu dari logam, itu perak, perunggu, emas gitu. Misalkan harganya berapa? 20 butir perak itu. Oh, 2 kantong emas. Pernah kan lihat film-film yang seperti itu? Ya, pakai 2 kantong emas dan sebagainya. Seperti itu. Terus berkembang lagi, agak modern lagi, transaksi menggunakan uang yang diakui oleh negara. Misalkan di Indonesia menggunakan apa mata uangnya? Rupiah. Ya, oke, silakan. Yang mau presentasi, kelompok mana dulu? Sini atau sini? Sini dulu. Oke, kelompok sini yang mana? Depan atau belakang? Depan. Ya wes, depan. Ya, silakan maju. Tidak perlu membawa bukunya ya, nanti tak tampilkan tinggal jadi biar tidak ribet. Ini saya tampilkan. Minta perhatiannya semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman dan Pak Tana. Ya. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil infografis kami. Sebelumnya kami akan perkenalan terlebih dahulu. Saya Saraswati Devi Fortuna. Saya Ivan Dwi. Saya Zaneta Suami. Saya Frank Yogyakarta. Saya Hasan Farid Ramadan. Saya Muhammad Fajar Nurbaika.
Ya. Sambil menunggu infografis didahulukan di monitor, kita akan kasih tahu dulu nih. Ini akan presentasi tentang perkembangan ekonomi di era digital. Teman-teman, dari video tadi tahu nggak sih apa itu perkembangan ekonomi di era digital ini kayak gimana? Ada yang tahu? Tahu. Ya udah gitu infografis. Perkembangan ekonomi di era digital itu seperti yang ditunjukkan di video tadi yang sebelumnya disedang oleh Pak Rana. Itu seperti perkembangan dari dimana kita di masa bertukar barang seperti ikan ditukar dengan apel atau semacamnya, sehingga di era sekarang ini berubah menjadi scan uang gitu, QRIS kan. Jadi kayak kita ketika belanja itu sekarang sudah tidak bayar dengan barang lagi atau dengan uang tunai, kita bisa dengan mudah dengan QRIS. Jadi teman-teman, ini adalah hasil dari infografis kelompok kami, bisa kalian lihat, yaitu dengan judul Perkembangan Ekonomi di Era Digital. Ya, sambil dilanjut. Di HP-nya ada kan? Ya. Terus kemudian ada faktor-faktor. Apakah ada pertanyaan dari teman-teman? Ya, ada yang mau ditanyakan? Ya, kelompok 3. Sebelumnya, perkenalkan, saya Nadia Prasita dari kelompok 3. Jadi, teman-teman sudah membahas mengenai perkembangan ekonomi di era digital. Sebagai Gen Z, kalau boleh tahu nih, teman-teman lebih condong belanjanya di e-commerce atau di toko-toko offline nih, teman-teman, kalau boleh tahu. Dan alasannya itu apa kalau boleh tahu? Sekian, terima kasih. Ya, Terima kasih ya. lebih condong kemana gitu ya? Kalau menurut kami pribadi ya itu yang ditanyakan pendapat kami pribadi, itu kami tergantung dengan barang yang ingin dibeli. Jika barangnya barang-barang kecil seperti di dapur atau lainnya gitu, sejenisnya kita lebih prefer ke toko konvensional gitu, seperti di pasar atau di toko-toko kelontong. Tapi kalau misal barangnya itu seperti tas branded atau baju-baju fashion gitu, kita lebih prefer di online karena harganya lebih murah dan kita juga bisa dapat banyak pilihan gitu dan dalam waktu yang singkat. Terima kasih atas jawabannya. Ya, jadi sesuai dengan kebutuhan gitu ya. Misalkan, oh Pak, saya tuh butuhnya gula pasir, kan enggak bisa, oh gula pasir online kan terlalu lama. Oke. Jadi sesuatu yang bersifat segera seperti yang dibuat masak dan sebagainya itu kita beli di toko-toko sebelah, jadi toko-toko tetangga yang jual toko kelontong dan sebagainya. Kalau misalkan Pak, saya beli baju yang branded, tas branded, sepatu branded, oke, kita belinya di toko online gitu. Oke. Ya, ada lagi? Sudah? Oke. Beri tepuk tangan buat kelompok 1. Ya, bisa kembali ya. Oke. Sekian dari kelompok 1. Terima Ya, kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke, selanjutnya dari kelompok sebelah 3 atau 4 duluan. Ya, silakan kelompok 3 atau kelompok 4. Ayo kelompok 3. Oh ya, singkat dulu ya. Silakan. Ini yang kelompok tadi. Jadi
Pakai ini aja ya. Era otomasi dan tantangan ekonomi yang tadi ya, yang sesuai yang video yang kalian lihat tadi, oke. Silahkan dipresentasikan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil laporan diskusi kami. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Amelia Rukama. Perkenalkan, saya Nadia Prastita. Saya Genisti Muhammad Sofa. Saya Nasya Ayu Ladari. Saya Lian Hikmatul Mawla. Saya Dinala Hidayah. Hari ini kita akan menjelaskan mengenai era otomatisasi dan tantangan ekonomi. Yang pertama akan dijelaskan oleh Adina. Nah, berdasarkan video tadi, pada suatu hari di kota yang ramai, hiduplah Budi, seorang pekerja pabrik yang terakhir. Dia bangga dengan pekerjaannya, menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk menyempurnakan keahliannya. Namun teman-teman, seiring berjalannya waktu, pabrik tempat Budi bekerja itu mulai memperkenalkan mesin-mesin yang canggih dan juga robot-robot otomatis. Nah, selanjutnya perlahan tapi pasti, pekerjaan yang dulunya dilakukan oleh tangan manusia, kini diambil alih oleh mesin. Budi dan rekan-rekannya merasa cemas. Akhirnya, banyak pekerja termasuk Budi kehilangan pekerjaan. Karena adanya otomatisasi, mereka harus bersaing di pasar kerja yang semakin ketat. Ya, bersaing. Kisah Budi mencerminkan dampak negatif informatika pada bidang ekonomi, yaitu hilangnya pekerjaan tradisional akibat otomatisasi, yang menciptakan tantangan bagi para pekerja untuk beradaptasi dengan era digital. Ya. Walaupun TIK ini membawa dampak positif juga, ternyata teman-teman ada dampak negatif juga dari modernisasinya dari TIK. Ya. Oke. Kalau kelompok yang tadi dampak positifnya ya. Yang kelompok ini dampak negatifnya. Oke, betul. Baik. Boleh kepas dulu buat kelompok 3. Ya, bisa kembali ke tempat ya. Oke. Baik, sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari pembelajaran kali ini kita dapat menyimpulkan bahwa dampak teknologi informasi pada bidang ekonomi itu memiliki dampak apa? Positif dan negatif. Berarti kita harus betul-betul menggunakannya secara baik dan bijak. Oke. Oke, boleh beli online tapi tidak boleh berlebihan, boros itu tidak boleh. Oke. Terus ada soal sumatif yang sudah saya kirim di grup. Itu nanti bisa dikerjakan ya. Ya kan? Untuk pertemuan minggu depan, jadi pertemuan minggu depan itu kita akan membahas tentang undang-undang ITE. Jadi dampak positif pada teknologi informasi dan sebagainya. Jadi dampak informatika. Di pertemuan yang terakhir nanti kita akan membahas tentang undang-undang ITE. Bagaimana kita nanti kalau misalkan melanggar, pasalnya kena pasal berapa? Oh, kita menjual secara penipuan, jadi kita jualnya HP biasa tapi kita sebut iPhone. Itu nanti kita bahas di pertemuan minggu depan. Oke. Sebelum saya akhiri, kita tutup dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik anak-anak, selamat pagi, sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.